Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi rumah sakit yang telah dibuat. Nah, di sini ada dua buah aplikasi. Yang pertama adalah RS Umum. Ini sebenarnya informasi tentang aplikasi untuk pasien, masyarakat atau user ya. Kemudian ada juga dokter. Nah, ini biasanya digunakan oleh dokter atau adminnya si dokter. Jadi nanti pasien itu melakukan janji, kemudian bisa melihat pelayanan, bisa melakukan pembatalan janji, bisa melihat riwayat, bisa mengubah profil. Kemudian sedangkan di dokter itu bisa untuk konfirmasi, pemeriksaan dan sebagainya. Oke, seperti itu. Pertama kita akan buka di bagian pasien di sini atau calon pasien ya, bisa dibuat calon pasien juga. Di sini kita akan mendaftarkan dulu ya, mendaftarkan. Contohnya di sini saya mendaftarkan ya, Fajarudin. Kemudian nomor teleponnya 46, kemudian jenis kelamin, kemudian tempat lahir, kemudian tanggal lahir. Di double klik ya untuk auto ininya. Kemudian Fajar, kemudian Jambi. Kita tes saja dulu ya. Saya isikan sembarang dulu. Kata Jambi. Tidak ada, nggak apa-apa. Kemudian Fajarudin, kemudian passwordnya adalah Fajar. Oke, seperti ini ya. Kita proses pendaftaran. Nah, kita sudah berhasil mendaftar di RS Umum Kertayasa Negara. Kita akan login ya. Jadi Fajarudin, kemudian passwordnya adalah Fajar. Kita login. Nah, login berhasil. Nah, ini adalah tampilan utama dari aplikasi RS Umum Kertayasa Negara. Nah, di sini pertama kita bisa lihat ya, langsung ada pilihan menu, kemudian ada juga logo, kemudian ada jam dan juga tanggal hari ini. Nah, di sebelah kirinya atau di atas ini ya, sebelah 3, di sini ada informasi tentang logout. Jadi untuk sebelah sini, ini kiri ini untuk logout. Kemudian di bawahnya ini ada beberapa menu ya, seperti profil, batalan, riwayat, panduan. Nah, inilah menu-menu utama dari aplikasi di RS Umum Kertayasa Negara. Untuk profil RS sendiri ini untuk informasi dari rumah sakitnya. Ini bisa bebas custom mau diisi apa aja ya. Jadi tinggal nanti ada akses login di bagian admin yang bisa menginputkan ini. Kemudian profil dokter di sini bisa bebas juga mau melihat dokternya tuh siapa aja, kemudian dia praktek apa aja. Kemudian ada pelayanan. Nah, pelayanan ini untuk pelayanan yang disediakan di rumah sakit ini bisa tambahkan di sini untuk informasi kepada masyarakat atau user. Buat janji ini tentu saja digunakan untuk membuat janji ya. Nah, ini sendiri ada data ya. Kalau kita membuat janji itu di sini. Contohnya nih, kita akan buat janji Fajarudin itu di tanggal 19 besok, yaitu jam ini ya, jam 21.20. Saya akan contohnya radiologi kepada dokter contohnya ini ya, Ismail Usman. Kemudian keterangannya mau periksa contohnya tangan. Oke, kita proses. Nah, ini akan masuk ke bagian dokter atau di bagian admin ya. Dan seperti ini ya. Kita bisa melakukan pembatalan janji kalau seandainya memang kita ingin melakukan pembatalan. Kemudian di antrian otomatis kita punya satu antrian itu untuk dokter Ismail Usman, oke, yang sudah kita daftarkan tadi. Itu nomor antriannya, kebetulan kita nomor antrian pertama ya. Kemudian ada pembatalan. Ini kalau seandainya ada pembatalan itu akan masuk di sini. Nanti kita akan coba untuk melakukan pembatalan satu ayat ini ya. Sebenarnya di sini saya udah melakukan hasil pemeriksaan, berarti kita di sini masih berperan apa ya, menunggu gitu ya kalau misalnya belum ada pemeriksaan. Kemudian ada panduan, ini bisa di custom sendiri nanti kata-katanya, silahkan login di admin. Kemudian ada profil, ini untuk profil kita pribadi, kita bisa mengeditnya ya sesuai dengan kebutuhan kita kalau memang ada ini diedit. Oke, nah di sini kita sudah melakukan pembuatan janji. Nah, otomatis di dokter itu akan ada satu informasi untuk yang buat janji. Nah, kebetulan dokter kita sudah login ya. Ini saya sudah loginkan username dokter, passwordnya dokter kalau nggak salah ya. Ini udah login. Nah, bedanya kalau yang di ini dokter itu menunya sedikit ya. Dia bisa lihat list janji, kemudian bisa lihat antrian, riwayat dan pembatalan. Nah, untuk list janji
Kita buka. Nah, ini ada satu orang yang melakukan janji. Oke, jam 1.20. Oke, ini informasinya ya. Kalau antrian ya tentu saja untuk antriannya kalau seandainya sudah selesai nanti bisa diklik atau bisa juga langsung pada saat kita melakukan pemeriksaan. Kemudian ada riwayat. Oke, riwayat di sini riwayatnya masih belum melakukan pemeriksaan. Kemudian ini untuk pembatalan janji. Kita akan coba periksa. Oke, wajaran sidik. Oke, periksa tangan. Hasil pemeriksaannya adalah normal. Oke, dan kita proses hasil pemeriksaan. Kita akan proses. Oke, berhasil. Berarti dibuat janji ini akan kosong. Oke, antrian juga kosong karena sudah nggak ada yang antri. Tapi di riwayat itu akan ada Jorudin ya, itu riwayatnya otomatis hasil pemeriksaannya adalah normal. Oke, selain dia bisa melihat informasi layanan seperti ini untuk rumah sakit, dia juga bisa melakukan transaksi seperti ini atau untuk pembatalan janji. Tapi fiturnya adalah ya terbatas yang bisa diakses oleh si pasien dan diakses oleh si admin. Oke, kita akan coba buat satu lagi tapi untuk pembatalan. Kita akan buat satu lagi di tanggal 20, kemudian jamnya juga sama. Kemudian apa ya, 11 anak. Oke. 11 anak. Kemudian gatal. Kita proses. Oke, kita akan proses untuk buat antrian. Oke, berhasil disimpan. Nah, seperti ini ya. Ini si Fajrudin melakukan pemeriksaan, tapi ternyata si Fajrudin berubah pikiran dan dia klik batal. Apakah Anda ingin melakukan pembatalan janji? Iya, otomatis akan hilang dan di data pembatalan itu akan ada masuk satu. Itu yang pertama itu kosong karena memang tidak jadi melakukan pemeriksaan. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kalau yang di ini pun di dokter pun itu akan ada informasi pembatalan, siapa yang sudah melakukan pembatalan. Oke, jadi seperti ini konsep dari aplikasinya. Nah, setelah ini kita akan review di bagian aplikasi web atau web admin atau web base yang digunakan untuk konfigurasi dan bisa juga untuk melakukan pencetakan laporan. Oke, mungkin sekian video penjelasan tentang aplikasi rumah sakit ini. Terima kasih.